Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Arudho Podcast Ramadanku Berakhlak Mulia. Alhamdulillah pemirsa Arudho Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya dibersamai oleh orang-orang yang luar biasa di sini ya. Ada dari Komite Bidang Rohis ya, alhamdulillah di sini hadir ada Umi Syamil, masya Allah. Gimana kabarnya Umi Syamil? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wallahu Akbar. Semangatnya memang puasa tiada juga. duanya nih, luar biasa. Masya Allah. Yang keduanya ada Mama Fadil. Apa kabarnya Mama Fadil? Baik, Ustaz. Alhamdulillah luar biasa. Dan juga ditemani oleh dari OSIS dan MPK. Nah, OSIS ini diwakili langsung oleh ketua OSISnya. Ya, Angelina Syafna Zahra. Ya, sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Dari MPK juga ketuanya ya? Ya, ketuanya mohon maaf saya lupa ya. Ketuanya dia Syifa Tasbita ya dari MPK, Masya Allah. Jadi ini dua orangnya ini dari sisi siswa ini nomor satu di Arudho ini kan. Masya Allah. Ketua OSIS ya kan. Dan nomor duanya ini ya dari MPK, luar biasa. Alhamdulillah terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di sini di Arudho Podcast untuk kita berbincang-bincang, dan semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan pemirsa Arudho Podcast, siswa-siswi dan semuanya yang menyaksikan podcast pada kesempatan ini. Apa yang akan kita bahas? Kira-kira apa ya? Yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan pendidikan puasa berawal atau dimulai dari rumah. Makanya yang hadir ini dari mama-mama, dari umi-umi, dari bunda-bunda. Ya. Jadi berkaitan dengan rumah. Kenapa dari rumah yang dipanggilnya umi? Karena ada redaksi yang sering kita dengar itu Madrasatul Ula. Jadi ibu itu menjadi pendidikan awal anak-anak. Makanya menjadi referensi dan narasumber utama ini untuk sore kita hari ini berkaitan dengan bincang kita Arudho Podcast. Baik, langsung saja ya, tidak panjang lebar biar waktunya efektif. Ya, pertama saya coba ke Umi dan Mama ya. Mungkin siapa dulu ya kira-kira ya? Umi dulu siapa ya. Kita sweet, Umi sweet? Sweet boleh. Umi Syamil ya. Baik. Berkaitan dengan pendidikan puasa di rumah ini, menurut Umi ini peran rumah atau peran keluarga ini terhadap pendidikan atau suksesnya puasa anak itu seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Peran keluarga itu penting ya Pak ya, terutama buat anak-anak yang mungkin masih baru mau mengenal puasa, mau mengenal gimana menahan lapar. Betul. Itu penting banget gitu loh. Jadi saya mungkin termasuk yang bukan banyak pengalaman ya, cuman emang anak saya 5 ya. Masya Allah. Nih luar biasa ya. Nih. Jadi saya perlu belajar banyak ini. Jadi dari kecil itu sudah diperkenalkan sedikit-sedikit. Misalnya kayak contohnya kalau udah mau menjelang Ramadan tuh kita bikin poster atau jadi nuansa-nuansa Ramadannya tuh udah dirasakan sama mereka gitu loh. Dari kecil, dari 3 tahun mungkin ya. 3 tahun? 3 tahun. Nanti menjelang TK sudah mulai itu. Jadi begitu pentingnya peran keluarga, maka ibu terutama dan ayahnya ya, dan kalau di rumah mungkin umi dan abinya itu bikin contoh, bikin suasana Ramadan itu bagi kami berdua itu luar biasa, maka akan berefek kepada anak-anak. Iya. Umi abiku tuh menyambut Ramadan tuh kok kayaknya seneng banget, luar biasa, berarti akan menularkan dampak yang positif ke anak-anak seperti itu. Luar biasa. Jadi sampai dibuat poster untuk supaya anak itu terus, sampai ada bertanya ada apa sih gitu ya. Iya gitu loh, poster terus di rumah tuh dibikin kayak lampion-lampion Ramadan. Jadi suasana itu ya suasana anak-anak. Oh, Ramadan tuh bahagia ya, Ramadan tuh gembira ya gitu loh. Nanti baru kita ajarkan ibadah apa yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan.
Luar Kan biasa. begitu pentingnya gitu loh. Jadi memang rumah dulu baru nanti sekolah mendukung sisi-sisi yang lainnya, mungkin sekolah yang Islami, jadi mungkin anaknya jadi dari puasa dari rumah sampai sekolah. Kalau sekolahnya tidak Islami kan juga Nanti kurang mendukung gitu ya. kurang mendukung seperti Baik, itu. lebih berat nanti anaknya ya untuk Pokoknya melaksanakan di puasa rumah itu di situ. sangat-sangat penting, sangat-sangat urgen. Masya Allah, menarik dan luar biasa ya yang disampaikan Umi Syamil ini. Bagaimana peran di rumah supaya anak itu bisa mulai bukan hanya puasa berarti kalau di sini, lebih kepada bagaimana membersamai Ramadan itu betul-betul sepenuhnya gitu ya. Menyenangkan lah. Menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Baik, berikutnya dari Mama Fadil. Ini kira-kira mungkin menambahkan ya, barangkali dari tadi Umi Syamil begitu pengalamannya, dari Mama Fadil bagaimana? Biasanya nih kan adiknya juga lagi belajar puasa, Ya. baru dari TK dia biasanya, Mama aku mau puasa, katanya ini mau bentar lagi Ramadan. Iya. Oh iya Dede belajar puasa ya, tapi aku nggak bisa sehari nih mah, katanya. Iya. Belajar setengah hari dulu, ntar jam 12 buka, nanti kita lanjut lagi deh gitu. Iya. Oh boleh Mama, iya kan Dede masih belajar, jadinya kita kenalin pelan-pelan aja biar sholatnya ada taraweh nih deh, itu sholatnya kok lama banget ya Ma, Iya. kata dia. Tapi seru dia ke masjid, senang Alhamdulillah. gitu. Jadinya kita Baik. ada tadarus kan, kita sekarang ada buku itu ya, Oh, apa catatan iya, dari betul, TK, betul. dari TK-nya di puasa apa enggak nih, tapi jadi dia lebih semangat jadinya. Betul. Jadi ada ya, rata-rata kan di sekolah-sekolah ada buku aktivitas Iya, Ramadan ya, betul. Jadi kalau semangat. dia nggak puasa atau nggak sholat jadinya kayak beban jadi belajarnya mah. Apa awal-awal Iya, beban iya. ya. Iya. Betul. Jadi tadi dari dari Umi Syamil, bagaimana agar anak merasakan melihat Ramadan. Kemudian ditambahkan bagaimana agar anak itu mulai berlatih puasa. Ya, dimulai dari setengah hari gitu ya. Terus ditempatkan dengan teman-temannya yang sama-sama semangat puasa juga. Jadi semakin didukung ya lingkungannya, Masya Allah. Baik, luar biasa ya, itu untuk bincang pertama ini. Kita akan lanjutkan bagaimana peran keluarga ini luar biasa ya. Kemudian tahapan, nah kan tadi sudah mulai disinggung ya dari Mama Fadil, bagaimana tahapan anak itu puasa itu langsung full gitu kan sampai maghrib. Wah, kira-kira anak-anak masih lemes aja udah gak kuat, udah nangis-nangis, paksain sampai maghrib misalnya, langsung begitu. Atau ternyata itu bertahap, misalnya dilatih dari usia 3 tahun, ternyata dia baru bisa fullnya usia 5 atau 6 tahun misalnya begitu kan. Nah, bagaimana tahapan sampai ke tahap anak bisa satu Ramadan itu full gitu semua gitu ya. Dari Siapa? Mama Fadil, Mama Fadil, coba Fadil dulu. Silakan. Biasanya sih ya kita dari umur 4 tahun kita kenalin gitu ya Pak. Kalau semua ini ada bulan puasa Ramadan, terus kita jam berapa Mama? Pertama kita jam 10 nih. Jam 10. 10 kan. Oh, udah teriak-teriak gitu kan. Oh ya udah, kita sampai jam 10, nanti kita lanjut lagi. Iya. Jam berapa gitu. Besokannya dia, Mama sampai jam 12. Oh ya udah. Jadinya dia semakin oh iya seru. Terus teman-temannya, Mama teman aku sampai jam segini. Oh Dede bisa dia gitu. Iya. Dilanjut lagi. Kadang-kadang kalau dia sekarang ini masih tahap belajar, kitanya, Mama aku mau sehari. Oh ya Dede bisa Mama. Oh ya coba kita. Oh Masya ternyata Allah. bisa, dia mau sendiri jadinya Pak gitu. Ya, karena memang di rumah didukung dan di tempat dia belajar juga termotivasi dengan teman-temannya. Luar biasa betul ya. Memang 3 unsur pendidikan itu sangat-sangat penting di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar ya, luar biasa. Nah, menurut Umi Syamil bagaimana itu? Tahapannya itu apa kira-kira sama atau mungkin ada hal yang lain yang berbeda, mungkin lebih? Iya, intinya sama ya. Sama ya. Sama, dan ternyata pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu kan. Apalagi anak-anak kecil kan, Betul. dia senang mengikuti ya. Dia tuh Iya, senang iya, iya. melihat, mengikuti. Oh kalau ini dia nggak makan sampai jam segini, aku juga seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin masih waktu itu, kalau anak saya tuh sebelum TK mungkin jam 12 gitu. Nanti kalau udah TK
kadang alhamdulillah ya, kadang sudah full sampai maghrib gitu kan. Maghrib, Karena memang dari awal sudah kita biasakan, kita penuhi apa segala macam nutrisinya, Iya, atau iya. mungkin air atau Iya. jadi dia lebih kuat gitu loh. Dan karena Betul. mungkin melihat lingkungan aja gitu loh, karena kakaknya kan banyak ya, misalnya Iya. kayak adik-adiknya, kalau kakaknya yang pertama mungkin melihat Umi Abinya, tapi kalau mungkin adik-adiknya melihat kakaknya, oh kakak aja puasanya sampai belum buka gitu, aku Iya. juga nggak mau buka gitu. Ya mungkin tahapannya itu jam 12 kan, kalau patokannya ajan, Iya. azan zuhur, ya udah boleh buka gitu loh, nanti baru disambung lagi. Ya semua itu bertahap, memang Bertahap, harus betul. harus bertahap biar dia juga nggak kaget ya. Betul, Masya Allah. Bertahap dan didukung oleh tadi Lingkungan ya, ya, dari lingkungan. rumah, Dari dari rumah, di lingkungan, sekolah. baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan Iya. masyarakat sekitar ya. Kalau masyarakat sekitarnya misalnya pas keluar rumah tahu-tahu di depannya pada Tukang cendol wah, ya kan, tukang cendol dan tukang cendol. sambil jualan sambil dicobain, wah repot. Iya, itu Jadi gratis anaknya lagi kan. iya. Waduh, ujian itu buat Itu anak-anak. ujiannya berat Insya itu. Allah. Nah, kalau untuk usia SMP berarti kan rata-rata udah Sudah, kuat kan sudah, ya, ya. secara fisiknya, secara ininya. Tinggal bagaimana ya itu tadi mengondisikan Iya, lingkungannya tadi ya, dari rumah, dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, berkaitan dengan anak SMP ini kan. Nah, ini kita juga kan udah bareng sama OSIS sama MPK ini. Nah, puasa ini yang sudah dari usia berapa tahun ini Angel full sebulan? Kalau aku sih dari SD kebetulan emang udah diajarin, kayak aku kayak ngeliat orang tua, terus ngeliat saudara juga, kayak Iya. sepupu-sepupu. Pertamanya ngeliat, ih kok orang-orang pada nggak makan gitu. Terus Iya. aku jadi apa ya, bahasanya kayak FOMO lah gitu, Iya, pengen FOMO. ikut-ikutan gitu. Sekarang Iya. FOMO. FOMO, iya. Nah itu Umi ya sama Mama FOMO bahasa FOMO, sekarang ya. tuh FOMO. Ternyata. Ya, itu Kak Bita Anak sekarang. sejak kapan full itu? Aku juga dari SD, soalnya kan SD. ngelihat keluarga sebagai role model, kayak Heeh. kok buka puasanya nanti ya, kok aku duluan sih. Iya. Jadi tuh aku ngikutin anggota keluarga aku yang lain, jadi bisa full 1 bulan. sampai- Masya Allah. Nah setelah dari kecil tuh sempet gak bertanya-tanya puasa tuh apa sih gitu? Ya, terus sekarang misalnya udah oh sekarang tahu puasa itu seperti ini gitu. Gimana? Puasa menurut istilahnya ini kan gen alpha ya. Silahkan dari Angel, coba dari Rara ya. Angel. Waktu kecil karena belum terbiasa aja gitu, terus kan juga kayak ngeliat sepupu-sepupu, mungkin ada yang puasanya sampai zuhur doang, tapi ada yang sampai maghrib, tapi karena kayak kita tuh ngeliat yang sampai maghrib tuh kayak ih keren banget nih gitu, jadi kita pengen nyontoh. Terus karena sekarang udah gede, udah beradaptasi juga, udah ngerti, jadi sekarang ya udahlah harus full sampai maghrib, apalagi kalau misalkan sampai 30 hari full lebaran, terus pas lebaran kita juga dapat achievement kan dari Wah, orang tua. itu Jadi dia. seneng banget. Ya, itu yang paling semangat biasanya. Iya bener. Gimana Bita? Ya aku juga kan dari kecil udah diajarin. Mm-mm. Aku juga dulu bingung pas masih kecil, kok puasa ngapain ya, nahan lapar. Tapi lama kelamaan udah diajarin dari sekolah juga kan. Mm-mm. Biasanya ada jadwal gitu, Iya. misalkan kalau udah sehari nanti bisa ditandain, nanti Iya. bisa ada hadiahnya juga. Jadi Iya. tuh makin lama makin nikmatin puasa gitu. Jadi Ya, luar biasa. Ini pengalamannya keren-keren ya alhamdulillah. Jadi yang diundang ini tepat banget ini ya untuk podcast kita saat ini, luar biasa. Alhamdulillah berkah ini untuk Arudo ya semuanya. Nah, waktu kecil kan mungkin ngelihat teman-teman yang seusianya kalau makan jam 10, jam 12 karena kan dianggapnya biasa lah gitu kan. Namanya masih kecil, masih biasa, nggak disebut apa sekarang tuh istilahnya mokel ya kan, mokel. Nah, sekarang pada usia SMP ini pernah nggak melihat teman kamu yang muslim gitu ya, temennya Angel atau temennya Bita yang muslim terus di saat Ramadan tanpa uzur ya, kalau perempuan kan sudah ada uzur kan, tanpa uzur kamu ada alangan enggak, terus kenapa kamu ini misalnya gitu, sempet nggak nemu gitu ya kira-kira, dan ketika telah nemu sikapnya gimana, sikapnya Angel sama Bita itu terhadap teman yang seperti itu kira-kira?
Apa dulu nih? Boleh Bita dulu nih, Sweet, Bita sweet. dulu ya. Alhamdulillah aku belum nemu temen Alhamdulillah. yang mokel. Mm-mm. Tapi kalau walaupun ada, pasti aku bakal negur dia, kayak nanyain kenapa kamu mokel gitu. Kayak kamu harus belajar, emang wajib puasa. Soalnya kan udah dewasa juga. Iya. Iya, alhamdulillah sejauh ini aku juga nggak ada temen yang ngelihat mokel gitu, aku ngelihat secara langsung. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Kalau misalkan emang ada, tentu aja aku juga bakal ngingetin dia. Terus ya terus-terusan diingetin, karena ya kita nggak akan tahu kayak apa perbuatan yang bikin kita disiksa nanti, kayak mokel kan Iya, susahnya. nauzubillah ya, apalagi udah belajar di Arudo kan, udah diinformasikan keutamaan puasa, yang puasa terus dia buka tanpa sebab itu wah, luar biasa hukumannya, mengerikan ya, luar biasa. Baik, jadi alhamdulillah lingkungan anak-anak kita ini terjaga ya, artinya berteman dan circle pertemanannya bagus. Jadi alhamdulillah tidak pernah menemukan yang seperti itu, kecuali bukanya bersama ya maghrib ya. Itu baru benar. Masya Allah, itu udah waktunya ya. Baik. Kita kembali ke Umi dan Mama ya. Nah kan biasanya tadi ya terdengar dari anak-anak kita ini, anak-anak Arudo yang luar biasa ini, bahwa diantaranya semangatnya itu ada hadiah gitu ya, ada reward gitu di akhir, misalnya kalau sampai maghrib dapat apa, atau kalau full apa, itu kira-kira efektif atau tidak sih gitu dari Umi misalnya? Kalau dari saya ya, sebenarnya efektif ya, apalagi Oh, kalau masih iya. kecil. Tapi ternyata buat anak-anak saya nih terutama ya, sampai gede kayaknya. Oh sampai gede jadi berlanjut ya? Iya, sampai yang kuliah pun tetap minta reward Masih, gitu, ya? masih. Ya. Mungkin lebih bukan karena reward kali ya, emang udah jatahnya ya. Ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin masing-masing lah ya punya apa namanya, punya kebiasaan gitu. Tapi kenapa kalau di keluarga saya malah jadi sampai besar pun ini gitu ya, tapi nggak apa-apa ya mungkin Iya, ya. mau jadi budaya ya? Jadi budaya gitu loh. Tapi masya Allah nggak apa-apa sepanjang ibadahnya tetap berjalan gitu Betul. kan. Mungkin masih kecil kan memang harus ada reward ya, karena dia apa namanya, butuh apresiasi ya kan dari orang tuanya. Aku kalau kayak gini nanti dapat apa Umi? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kamu Lebaran bisa dapat angpau atau apa gitu. Kalau misalnya puasa, tadarus, kemudian apa namanya, tarawehnya full, itu lebih lagi bisa memotivasi anak-anak. Kayaknya Betul, seperti betul. itu. Reward itu ya menurut saya penting ya, maksudnya Betul. boleh gitu. Luar biasa, boleh, dan ya anak-anak jadi semangat ya, Semangat, jadi semangat, iya. luar biasa. Menurut Mama gimana? Sama atau kurang sama. lebih? Iya. Kira-kira ada hal yang lain barangkali? Enggak sih, Kalau sama. misalnya anak nggak puasa di apa omelin gitu nggak? Alhamdulillah udah ngerti sekarang, yang gede juga udah ngerti ya. Fadilnya jadinya nggak harus Iya. ini gitu. Baik. Kewajibannya udah tahu. Baik. Jadi tentunya mereka hadiah itu lebih kepada personal sebagai orang tua ke anak. Jadi ketika dikonfirmasi puasa karena apa, ya tetap karena Allah pastinya kan. Ya, kalau semakin dewasa kan semakin Semakin paham. berkembang, semakin paham. Jadi seperti itu. Jadi lebih kepada pengen hadiah dari orang tua karena momentum Ramadannya itu ya kan. Iya, momentum itu Baik. juga. Masya Setiap hari. Allah. Nah, selanjutnya ini tips agar anak senantiasa semangat ya selama Ramadan ini, ya puasanya tetap semangat walaupun ya lemes-lemes itu kan biasa, tapi tetap semangat gitu. Kira-kira dari Mama gimana ya? Biasanya sih kalau dari si anak saya semangat, karena kita kalau pagi bangun sahur juga semangat gitu ya Pak. Jadinya kita sahur gak pernah telat, kita maunya apa, dia mau sahur apa, mau jadinya menunya apa nih, nanti buka pengen apa gitu. Jadi dia oh ya Mama aku pengen ini gitu. Jadi dia ada oh ya udah diperhatikan. Diperhatikan. Gitu. Iya. Jadinya kalau dia Mama aku mau main game gitu, biasa kan sekarang Iya. nggak bisa dilepas dari game ya. Ya Pak, kayak main game nanti kalau Fadil udah sekolah, ini kan sekolah, jadinya nanti habis lohor apa itu boleh paling berapa menit, sejam atau apa. Oh ya udah, daripada dia nanti kalau dia nggak main game kayaknya lemes ya.
kalau udah tidur lama bangunnya. Ya, ya itu seninya gitu ya. Jadi Apalagi anak laki ya Pak ya, aduh. ya di antaranya tips dari Mama ini di antara menyesuaikan antara buka dan sahur ini pengennya apa gitu. Iya, Jadi pengennya dipenuhi apa, maunya biar gitu semangat, ya. biar Biar semangat. semangat. Dari Umi Syamil gimana itu? Ya, tips-tipsnya mungkin banyak ya, banyak. Nggak ada beberapa lah ya, yang pada intinya kita mengajak anak-anak untuk saum itu dengan cinta ya, maksudnya dengan Umi Abinya pun semangat, Umi Betul. Abinya pun punya semangat yang lebih untuk melaksanakan bulan Ramadan. Itu pertama mungkin memperkenalkan anak apa sih puasa gitu loh, maksudnya untuk apa kalian puasa gitu loh. Iya. Ya memang kita memperkenalkannya sesuai versi kemampuan dia ya menangkap ya, misalnya kayak di sana banyak tuh kayak di Palestina mungkin atau di belahan dunia dunia lain serem juga ya. Dunia yang sana itu mungkin ada yang kekurangan, dia tidak makan, jadi kita membayangkan kita tuh seperti mereka gitu loh, tidak makan, menahan dulu gitu loh. Terus juga manfaat kenapa harus puasa, tubuh kita tuh perlu perlu ganti sel, itu juga agak rumit ya, tapi terkadang bisa juga masuk ke anak-anak gitu loh. Oh kayak gitu ya Umi, biar sehat gitu, seperti itu. Kenapa Umi Abi sehat, kenapa Umi Abi sampai umur segini masih bisa naik tangga, mungkin masih bisa beraktivitas, karena puasa Umi Abi juga semangat. Seperti itu. Jadi di tips-tips itu juga perlu ya, kenapa kita harus puasa gitu. Kemudian mungkin kami terutama ya sebagai orang tua nanti di sini kita harus jaga asupan nutrisi anak-anak. Jadi anak-anak tuh nggak akan gampang ngeluh, karena apa? Mungkin asupan airnya cukup, ya kan, asupan gizinya cukup. Jadi sebelum sahur itu benar-benar dikontrol untuk airnya, untuk buahnya, seperti itu. Tips-tips seperti itu sih yang mungkin lebih kepada persiapan fisik ya gitu, dan ruhani ya terutama paham dia puasa tuh kenapa gitu. Jadi dari sisi manfaatnya disampaikan, baik manfaat ruhani ataupun jasmani gitu ya. Selain reward ya, reward udah pasti tuh. Juga tips-tips untuk orang tua. Masya Allah, apalagi anak yang sudah mulai mengerti ya, diajak diskusi kan sudah paham. Dan kalau reward mungkin lebih ke anak-anak yang masih belajar banget gitu ya, dari kalau usia-usia kayak Rara dan Bita mungkin sudah bisa diajak dialog untuk apa dia berpuasa. Seperti itu. Masya Allah ya, obrolan kita kalau kita lanjut panjang terus ini ya. Masya Allah masih banyak sebetulnya, karena kalau ditumpahkan semua bagaimana pembelajaran puasa di rumah ya, bagaimana ya, mohon maaf, misalnya baru anak satu aja anaknya udah gede bertahun-tahun begitu kan, pasti setiap tahun ada nuansa yang beda ya kan, antara tahun dengan tahun berikutnya. Kalau kita tumpahkan semua dibicarakan di sini pasti lama ya. Masya Allah, mungkin di momen lain kita bisa ada bincang lagi bersama komite dan bersama OSIS gitu ya, untuk membahas bagaimana pembelajaran atau pendidikan di rumah ya. Di sini kan lebih ke puasa secara khususnya, lebihnya nanti bisa pendidikan yang lain-lain yang sifatnya pendidikan anak yang dari rumah itu seperti apa. Nah untuk penutup barangkali ada kata-kata atau closing statement misalnya dari OSIS dulu ya, silakan. Biar puasa tetap semangat gitu atau ya. untuk teman-teman atau gimana gitu, silakan. Buat tips biar puasanya nih tetap semangat terus kayak nggak kerasa, kalau menurut aku itu kalian harus lakuin aktivitasnya sama hal yang disukain. Jadi kayak kita tuh nggak ngerasa loh, misalkan kita sukanya bikin kue gitu ya, aku suka bikin kue terus kan itu makan waktu cukup lama ya, jadi kayak bikin kue nggak kerasa loh nanti udah jam 2, ya udah tinggal nunggu beberapa jam, kan itu bikin kita kayak oh bentar lagi nih gitu. Tapi habis mateng jangan dimakan dulu ya. Icip ya, diicip. Ya makanya nanti habis maghrib. Baik, jadi melakukan aktivitas dengan yang kita sukai, hobi ya gitu. Kalau Bita gimana? Mungkin ngeburit kali apa gitu. Ya aku juga mirip-mirip sama Rara, kayak habisin waktu dengan baik, dilakuin hal-hal yang bermanfaat kayak belajar, baca Al-Quran, terus
ya enjoy aja gitu waktunya. Nunggu buka puasa juga. Iya, nggak berasa tahu-tahu azan gitu ya. Azan maghrib katanya ya. ajan asar. Azan asar. Masih Duluan. 3 jam lagi. Baik, untuk penutup nih closing statement dari Mama dan dari Umi ini untuk kita semua nih ya. Semua dari berkaitan dengan pendidikan di rumah nih untuk anak-anak puasa. Kalau penutup nggak banyak ya. Saya ngambil tema di rumah saya untuk tema tahun ini adalah Ramadan dengan cinta dan bahagia. Masya Allah. Luar biasa. Ramadan dengan cinta dan bahagia. Luar biasa. Kalau dari Mama gimana? Boleh berkata-kata, boleh 2 kata, yang penting sebagai bentuk apa kata-kata closing statement lah gitu kira-kira. Apa ya di rumah? Yang kalau ngasih tahu anak sih cuman ya Ramadan ini kita manfaatkan baik-baik. Semuanya kan kita dalam setahun cuman 1 bulan ini kita manfaatkan baik-baik. Mau lakuannya juga jangan di yang baik-baik aja gitu, yang baik-baik aja kita lakuin. Yang jelek-jelek Jelek ditinggalin hus dulu. pergi Iya. dulu. Sia-siakan lah. Siakan, Yang iya. baik-baik aja udah gitu Iya, ya. baik-baik aja dulu. Hus sana hus gitu ya. Yang baik-baik aja kita di bulan Ramadan ya kan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ini luar biasa obrolan kita dari Umi Syamil, dari Mama Fadil, dari MPK Bita dan Angel ya. Angel apa Rara dipanggil? Oh Rara, dipanggil Angel nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya saya tahu salah manggil. Baik pemirsa, mohon maaf karena kita terbatas dengan waktu obrolan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah berkenan hadir Umi dan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.